Raungan ratusan monster level komandan terdengar ke langit. Pada saat ini, lebih dari 100 monster level komandan berada tepat di atas Luo Feng, dan bahkan ada lebih banyak lagi yang menunggu di tanah. Namun, hanya ada sekitar 60 komandan level menengah dan hanya 30 komandan level tinggi dalam ratusan monster level komandan ini. Sisanya adalah komandan tingkat rendah. Tapi dengan jumlah yang mencengangkan, bahkan Wargot level pemula pun tidak bisa kabur. Sial, Luo Feng menajamkan tatapannya sambil mengatupkan giginya. Tubuhnya berada di udara, tetapi dengan putaran yang aneh, dia menghindari serangan dari monster level komandan. Menghindari, menghindari, menghindari. Dengan kekuatan spiritualnya yang digunakan pada perisai, sarung, pedang, sepatu bot perang, dan pelindung lengannya, dia mampu menerapkan berbagai jumlah kekuatan pada banyak area berbeda di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengelak dalam pola aneh di udara. Perhatikan bahwa monster ini semuanya besar, jadi tubuh Luo Feng cukup kecil jika dibandingkan. Karena itu, dalam keadaan normal, hanya maksimal 2 hingga 3 monster yang dapat menyerang Luo Feng pada saat bersamaan. Menghindari. Terus menghindar. Tidak ada monster yang bisa berubah arah di udara, jadi mereka hanya bisa jatuh tanpa daya saat mereka mengeluarkan raungan tidak puas. Adapun Luo Feng, dia seperti kupu-kupu. Sosok kecilnya, dengan cepat, dan secara tidak menentu mengubah arah di udara, menyebabkan semua serangan monster menyerang hanya di udara. Hampir, hanya 1 atau 2 detik lagi dan monster di udara akan berkurang drastis. Setelah itu, saya akan dapat melarikan diri. Luo Feng pada dasarnya menggunakan seluruh energinya untuk melarikan diri, dan dia tidak berani menyentuh tanah. HOWL gelombang. HOWL gelombang HOWL gelombang. Tepat ketika monster level komandan di udara menyentuh tanah, mereka hampir segera terorganisir setelah salah satu babi hutan bertanduk level komandan mengeluarkan teriakan yang dalam. Sekitar 60 monster melompat bersama dan membentuk bungkus 2 lapisan di udara. Monster level komandan cukup cerdas, dan kecerdasan komandan level tinggi hampir sebanding dengan manusia. Karena mereka gagal sebelumnya, monster segera mengubah rencana pertempuran mereka. Mereka mengatur diri mereka sendiri dan melompat bersama, membentuk bungkus untuk sepenuhnya memblokir Luo Feng. Gemuruh. Sekelompok monster level komandan lainnya datang melompat. Lapisan lain ditambahkan ke bungkus. 3 lapisan, 4 lapisan, 5 lapisan. Hampir 200 monster tingkat komandan datang melompat dan membentuk bungkus 5 lapisan menuju langsung ke arah Luo Feng. Bukankah monster-monster ini terlalu pintar? Mereka menemukan jalannya dalam sekejap. Luo Feng melihat bungkus yang dibentuk oleh monster yang tidak memberinya ruang sama sekali dan tidak bisa menahan untuk merasa gugup. Selain itu, monster tidak memberikan waktu sama sekali bagi Luo Feng untuk berpikir dan langsung tiba di depannya. Harus mempertaruhkan segalanya. Luo Feng mengatupkan giginya dan berpura-pura menghindar. Secara alami, bungkus yang dibentuk oleh monster dalam jumlah besar membeku, dan Luo Feng akhirnya mendekati salah satu tank haus darah tingkat menengah komandan. HOWL gelombang, tangki haus darah dengan sisik merah menyala meraung dan membuka lebar mulutnya saat matanya berubah merah. Gigi di mulutnya seperti rantai gergaji yang bisa dengan mudah merobek baja. 4 kuku kuat yang mampu menopang tubuh raksasanya juga datang dengan kejam menginjak Luo Feng. Huff. Lampu hitam menyala di depan Luo Feng. PUCHI. Cahaya hitam langsung melesat ke mulut besar tangki haus darah. Dengan boom, tengkorak keras dari tangki yang haus darah ditembus dan cairan cerebrospinalnya terbang keluar. Cahaya hitam yang menakutkan. Kemudian menarik cahaya melengkung saat terbang kembali ke arah Luo Feng. Mata dari tank haus darah level komandan level menengah yang sebelumnya marah langsung redup. Dengan kontraksi tubuhnya, Luo Feng berada tepat di bawah perut tangki haus darah. Biaya upward sekarang. Luo Feng dikontrak di bawah perut tangki haus darah. Dengan tubuh raksasa yang haus darah, seperti truk, Luo Feng mudah bersembunyi di bawahnya. Suara mendesing. Luo Feng mendorong mayat tank yang haus darah dan langsung menyerbu ke atas. Mayat tangki haus darah bertindak sebagai perisai. Ketika monster level komandan di atas melihat rekan mereka menyerang, mereka ragu-ragu. Hanya dengan sekejap ini, Luo Feng sudah menabrak monster lain dengan mayat besar di atasnya. HOWL gelombang. HOWL gelombang.
Monster komandan di belakang tidak menunda dan mulai menyerang mayat tank yang haus darah itu. Menginjak, serudukan, bersanding, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak monster level komandan di tanah yang melihat manusia terkutuk itu dan benar-benar menginjak mayat monster itu untuk melompat. Mereka mulai melompat dengan ganas satu per satu. Monster level komandan ini biasanya dapat melompat ke ketinggian sekitar 10 meter, dan terkadang bahkan setinggi 20 meter. Dan mereka juga bisa melompat dengan sangat cepat. RUMBLE gelombang, Luo Feng hanya bisa merasakan gelombang serangan kuat datang dari atas mayat monster itu padanya. Berkat mayat monster raksasa itu, Luo Feng mampu melewati 9 lapisan bungkusnya. Namun, guncangan dari serangan tersebut masih memberikan tubuh Luo Feng pukulan yang merusak. Dengan organnya terguncang dan suara, "Pu", dia tidak bisa menghentikan seteguk darah keluar dari mulutnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak baik. Luo Feng, yang mulutnya masih berdarah, melihat monster terkoordinasi itu menukik ke arahnya satu per satu. Dengan siklus melompat, jatuh, dan kemudian melompat kembali, serangan ini tidak akan pernah berakhir. Aku bahkan tidak bisa kabur. Wajah Luo Feng berubah secara dramatis. Gemuruh. Dan mata naga lapis baja yang tidak terluka yang saat ini terbang melewati kecepatan suara sepertinya akan meneteskan air mata darah. Di bawah kecepatan ekstrim seperti itu, lantainya terbelah setiap kali kakinya menyentuh tanah. Di bawah kecepatannya yang mencengangkan, bahkan tidak perlu 2 detik untuk menempuh jarak 800 meter antara posisinya saat ini dan kota. Gelombang serangan monster membuat Luo Feng putus asa. Naga lapis baja-baja itu bahkan tidak berjarak 10 mil, jadi itu akan segera tiba dengan kecepatan super. Pikiran ini langsung melintas di benak Luo Feng. Segera, pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu, naga lapis baja-baja, akan datang. Ketika itu terjadi, dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dengan kecepatan naga lapis baja-baja, dia tidak akan bisa menghindari setiap serangannya. Aku harus mempertaruhkan segalanya. Saya harus terus berusaha selama masih ada sedikit harapan. Jika saya tidak memberikan semuanya yang lengkap dan mutlak, tidak ada keraguan bahwa saya akan mati. Petik 2. Dalam sedetik, Luo Feng membuat keputusannya. Dengan gigi terkatup, Luo Feng memiliki pedang hantu di tangan dan perisai di punggungnya saat dia membuat gerakan tak menentu di udara, menyebabkan dia langsung menabrak babi hutan bertanduk tingkat komandan di udara. Luo Feng dengan kejam menginjak tulang belakang babi hutan bertanduk, mengirimkannya terbang kembali ke tanah dan bahkan membunuh monster tingkat prajurit biasa dalam prosesnya. Luo Feng menggunakan kekuatan ini untuk terbang kembali dengan ganas. Biaya, biaya, biaya. Hau gelombang, hau gelombang, hau gelombang, monster tingkat komandan terbang menuju Luo Feng dengan mata merah, tapi kekuatan spiritual Luo Feng telah menyebar dan telah menutupi ruang lingkup 15 meter. 5 meter ke kiri atas datang, babi hutan bertanduk, level komandan level menengah, sementara 3 meter di kanan atas datang tank haus darah level komandan level rendah. Kedua monster itu terbang turun dari atas. Pikiran Luo Feng, yang berada di ambang kematian, mampu bekerja dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan langsung membuat keputusan. Pu. Luo Feng menggunakan babi hutan bertanduk untuk memberikan dorongan pada dirinya sendiri, sehingga meningkatkan kecepatannya sendiri. Peng. 3 monster menabrak satu sama lain di udara. Hanya dalam 1 detik. Luo Feng berubah menjadi fatamorgana dan terus-menerus menyerbu ke atas saat dia melewati 21 monster level komandan. Entah dia menggunakannya untuk mendapatkan dorongan, membunuh mereka, atau bahkan menderita luka dari mereka, tak peduli apapun yang terjadi, dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kecepatannya. Dia harus menggunakan semua metode di gudang senjatanya untuk mencapai langit. PUCHI. Petik 2. Luo Feng akhirnya lolos dari monster yang melompat di udara. Begitu dia keluar, Luo Feng secara berurutan memuntahkan 3 suap darah segar. Seragam pertempuran seri kelima miliknya rusak dan darah segar keluar dari dadanya. Aku selamat. Luo Feng, yang wajahnya sudah pucat, sangat bersemangat. Dia menjadi lebih bersemangat saat dia melihat asap di sekitarnya. Jika dia membuat satu kesalahan kecil, dia pasti sudah mati. Namun, dia tidak percaya bahwa perjuangannya yang hiruk-pikuk memungkinkan dia untuk melarikan diri.
Sepertinya batas manusia dapat dipaksa keluar, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dalam waktu singkat itu, saya benar-benar berhasil memperhitungkan posisi semua 81 monster level komandan di daerah tersebut dan mendekati 21 dari mereka untuk melarikan diri. Apakah ini teknik yang berada di atas kelas Ruwei, level sempurna, yang mampu memperhitungkan lingkungan? Petik 2. Luo Feng tahu bahwa klasifikasi untuk teknik adalah tingkat dasar, tingkat menengah asterisk, tingkat sempurna, tingkat konsepsi. Tingkat menengah menggunakan jumlah gerakan terkecil untuk menghindari serangan dan karenanya menggunakan gerakan seefisien mungkin. Tingkat yang sempurna mengendalikan lingkungan. Ia menggunakan apapun, seperti kehidupan, batu, struktur, di sekitar untuk mengelak secara akurat. Ini adalah teknik level sempurna. Warga tua, Li Kan, ada di level ini. Dan pedang bayangan, Wang Tong, telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tingkat konsepsi. Masih ada perbedaan besar antara aku dan Wargot Brute yang besar itu. Pertama, dia hanya seorang petarung jadi dia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk membantunya menyelidiki sekeliling. Adapun saya terus-menerus menyebarkan kekuatan spiritual saya ke seluruh lingkungan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, hanya di perbatasan hidup dan mati pikiran saya dapat menghitung dengan cepat. Tingkat yang benar-benar sempurna, bahkan tidak membutuhkan perhitungan pikiran. Perhitungan ekstrim sedetik saja sudah cukup untuk membuat Luo Feng sedikit pusing. Dalam waktu singkat, Luo Feng bergegas hingga ketinggian 60 meter di udara. Beberapa ratus monster level komandan dan monster level prajurit biasa yang tak terhitung jumlahnya entah dengan marah meraung atau melompat dengan sekuat tenaga. Beberapa lusinan monster yang sudah ada di udara bahkan melompat satu sama lain untuk memberi dorongan pada diri mereka sendiri. Keluar dari sini. Dengan pikiran, cahaya hitam terbang. PUCHI. Monster level komandan tingkat tinggi yang tidak bisa mengelak di udara memiliki kepala mereka ditusuk oleh pisau lempar Luo Feng dan jatuh ke tanah. Waktunya pergi. Dengan pikiran, gesper di punggung Luo Feng mengendur dan perisai terbang di bawah kaki Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng langsung dan dengan cepat terbang pergi. ROAR, lolongan menusuk telinga langsung terbawa. Gelombang suara beriak ke lapisan telinga Luo Feng. Telingaku sakit sekali, Luo Feng tidak bisa menahan untuk menutupi telinganya saat dia melihat ke belakang. Apa yang terlihat adalah tubuh raksasa dengan sisik hijau tua menutupi seluruh tubuhnya. Itu seperti gambar cahaya di langit yang langsung terbang. Pemilik dari mata dingin itu, satu mata yang mengeluarkan aura membunuh yang mengamuk memang benar naga lapis baja-baja. Pemimpin gerombolan tingkat tinggi Steel Armored Dragon. Ini adalah 80 meter di udara. Bukankah jarak lompatan itu terlalu kacau? Luo Feng terkejut saat dia segera dan dengan cepat berbalik di udara dan bergerak di sepanjang busur yang melengkung indah saat dia mencoba menghindari lapis baja-baja, naga. Asteris catatan TL, saya tidak tahu bahwa Ruwei sebenarnya berbicara tentang level yang sebenarnya, karena mereka tidak pernah menyebutkan klasifikasi sampai sekarang. Jika saya tidak yakin, maka saya tidak bisa hanya mengatakan menengah karena itu berarti ada level rendah dan tinggi. Jadi mulai sekarang, kelas Ruwei akan diubah menjadi tingkat menengah. Meskipun naga lapis baja-baja adalah pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dia tidak bisa terbang. Ia hanya bisa berlari dan melompat. Dan tentu saja, itu tidak bisa mengubah arah di udara, jadi menyingkirkannya seharusnya mudah. Luo Feng yakin dia bisa kabur. Dengan perisai heksagonal di bawah kakinya, dia langsung terbang melintasi lengkungan melengkung di udara dan langsung menuju awan. Satu-satunya mata yang ditinggalkan naga lapis baja-baja itu menatap Luo Feng dengan mengancam. ROAR gelombang-gelombang, di bawah raungan amarahnya, naga lapis baja-baja itu dengan ganas mengayunkan ekornya. Ekor naga sepanjang 10 meter langsung berubah menjadi fatamorgana hijau saat menyapu Luo Feng. Jarak yang ditarik Luo Feng langsung ditutupi lagi oleh ekor naga sepanjang 10 meter ini. Naga lapis baja-baja, tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi bisa berlari melewati kecepatan suara, dan kecepatan ekor menyapu 10 kali lebih cepat dari kecepatan berlari. Ekor naga ini beberapa kali lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper terbaik. Inilah sebabnya mengapa pemimpin gerombolan tingkat tinggi sangat mengerikan.
Mungkin karena ekor naga terlalu cepat, aliran udara bertekanan tinggi dihasilkan. Itu tidak akan memukul saya, masih 50-60 cm. Luo Feng langsung menentukan. Ujung ekor naga terlepas dari dada Luo Feng sejauh setengah meter, itu tidak bisa memukulnya. Namun, aliran udara bertekanan sangat tinggi menghantam dada Luo Feng seperti palu godam raksasa. Berkat itu, Luo Feng merasa dia tidak bisa bernapas sedikit pun. Peng! Tubuh Luo Feng dibuang dan dia harus mulai menstabilkan perisai. Persis seperti yang diharapkan dari pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Aliran udara bertekanan tinggi yang dibawa oleh ekor naga hampir membuatku pingsan. Luo Feng bisa merasakan seteguk darah segar keluar dari tenggorokannya dan tidak bisa menahannya lagi. Dengan "pu" terdengar, seteguk darah segar keluar. Luo Feng memandangi naga lapis baja-baja yang masih di udara dan hanya melihat tubuh raksasa itu jatuh ke tanah. Kamu bahkan bukan monster tipe terbang. Kecuali Anda mencapai level kaisar, Anda tidak akan pernah bisa terbang. Petik 2. Luo Feng tersenyum, benar-benar merilekskan dirinya, lalu menginjakkan kakinya di perisainya dan terbang ke atas. Perasaan terbang sangat fantastis. ROAR gelombang, naga lapis baja-baja itu menginjak trotoar di kota dan melompat ke atap bangunan tempat tinggal yang tingginya beberapa lantai. Sekali lagi, ia melompat dengan ganas, dan pada saat itu, atap bangunan tempat tinggal langsung runtuh. Saat itu terjadi, beton dalam jumlah besar langsung jatuh dari gedung. Dan naga lapis baja-baja menggunakan lompatan ini untuk melompat ke ketinggian sekitar 100 meter, meraung saat menyerbu ke arah Luo Feng. Naga lapis baja-baja, bagaimanapun juga kau bisa melompat, itu sia-sia. Ketika Luo Feng melihat naga lapis baja-baja itu melompat ke atap bangunan tempat tinggal, dia mulai naik, dengan terus naik, dia dengan mudah mencapai ketinggian 300 meter di atas tanah. Naga lapis baja-baja hanya bisa jatuh tanpa daya ke tanah. Naga lapis baja-baja mengibaskan ekornya ke udara, menggunakan gaya resistif untuk membuatnya jatuh kembali ke tanah lebih cepat. Percuma saja, Luo Feng terus menarik lebih tinggi dan bahkan mulai menjauh dari kota. Rumble gelombang-gelombang, suara menusuk telinga terdengar dari bawah. Luo Feng, yang berada di atas langit, menundukkan kepalanya dan melihat naga lapis baja-baja itu berlarian di kota. Kadang-kadang akan melompati apartemen tempat tinggal, kadang-kadang akan berjalan di trotoar, dan kadang-kadang akan menginjak bangunan saat berlari. Ia mencoba menempel pada Luo Feng seperti lem saat mengejarnya. Aku tidak percaya itu tidak menyerah. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Sebagai pemimpin gerombolan tingkat tinggi, pandangan naga lapis baja-baja sangat kacau. Biarpun aku terbang hingga jarak 2-3 ribu meter di atas tanah, dia masih bisa melihatku selama tidak ada yang menghalangi penglihatannya. Petik 2. Mengesampingkan pemimpin gerombolan tingkat tinggi, bahkan Luo Feng dapat melihat manusia 2-3 mil jauhnya. Jadi, tentu saja, tidaklah aneh bagi naga lapis baja-baja ini untuk melihat seseorang dari jarak 5-6 mil. Aku tidak terbang melewati kecepatan suara, tapi kecepatannya melebihi kecepatan suara, jadi akan sulit untuk menghilangkannya. Kurasa satu-satunya cara yang tersisa adalah terbang di atas awan. Luo Feng mulai menarik lebih tinggi lagi. Suara mendesing. Dengan kaki di perisai heksagonalnya, dia langsung terbang ke atas lagi, berharap bisa melewati awan. Setelah dia berada di atas awan, naga lapis baja-baja tidak akan bisa melihatnya lagi. Tentu, itu tidak akan bisa mengejarnya lebih lama lagi. Gelombang-gelombang, gelombang-gelombang, saat panggilan menusuk telinga dari burung berdering, sekawanan monster tipe terbang hitam, raksasa, dan pada terlihat datang dari barat. Dan kawanan raksasa ini menuju Luo Feng. Aku benar-benar idiot. Luo Feng menghina dirinya sendiri. Langit adalah wilayah monster terbang. Hanya pesawat yang sangat kuat yang bisa terbang di langit, sedangkan untuk pejuang manusia, jika mereka berani terbang di udara, secara alami mereka akan ditimbun oleh serangan monster tipe terbang. Sebelum periode Grand Nirvana, burung memiliki penglihatan yang luar biasa. Jadi bahkan tidak perlu menjelaskan betapa hebatnya visi mereka sekarang. Monster tipe terbang ini mungkin melihat dia terbang di udara, jadi mereka langsung memanggil kawanan untuk mengelilinginya. Saya jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan monster di tanah dekat supermarket Family Mart.
Tapi dibandingkan dengan monster tipe terbang ini, itu akan melompat menuju kematianku. Luo Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Tepat ketika dia melihat kawanan monster tipe terbang yang hitam dan padat, dia langsung menyerbu kembali ke arah kota. Bertarung melawan monster tipe terbang di udara berarti kematian mutlak. Dan selama dia berada jauh dari satu-satunya naga lapis baja-baja, dia masih memiliki harapan. ROAR gelombang-gelombang, ketika naga lapis baja-baja melihat bahwa manusia terbang benar-benar mulai turun kembali, ia segera menuju Luo Feng. Luo Feng, dalam proses turunnya, mengikuti jalur busur besar. Luo Feng, seperti kilat dan dengan boom, langsung menabrak jendela di balkon di lantai 12 sebuah apartemen tempat tinggal. Kaca di balkon segera meledak terbuka dan Luo Feng menyerbu masuk. RUMBLE gelombang, seperti kilatan cahaya hijau tua, naga lapis baja-baja itu dengan ganas menyerang dan langsung menabrak balkon lantai 8 apartemen tempat tinggal yang ditempati Luo Feng. Di bawah kekuatan dampak yang mengerikan, seluruh apartemen tempat tinggal bergetar hebat. Dinding beton yang menopang bagian tengah bangunan mulai meledak, dan seluruh bangunan mulai runtuh perlahan. Manusia, naga lapis baja-baja meraung monsternya berbicara dan mengunci bayangan yang bergerak di depannya. Bayangan yang dibentuk Luo Feng, sekali lagi, dibebankan ke bangunan tempat tinggal lain. ROAR gelombang. Naga lapis baja itu takut keraguan-raguannya akan memungkinkan Luo Feng melarikan diri, jadi, tanpa ragu-ragu, ia langsung menabrak tempat yang dilewati Luo Feng, seluruh bangunan tempat tinggal diiris menjadi dua dari tengah, dan kemudian perlahan mulai jatuh lagi. Ini adalah sektor berukuran sedang, jadi hanya dengan mempertimbangkan apartemen hunian 12 lantai, setidaknya ada 20 di antaranya. Namun, dalam mengejar Luo Feng, naga lapis baja-baja telah menyebabkan kehancuran 8 dari mereka. Dengan melalui jendela apartemen perumahan, Luo Feng tidak banyak terpengaruh. Untuk tubuh raksasa naga lapis baja-baja, meledakkan apartemen tempat tinggal memiliki efek besar padanya. Tapi, naga baja itu tidak punya pilihan lain. Karena bangunan tempat tinggal menghalangi penglihatannya. RUMBLE gelombang, ketika menghancurkan apartemen hunian ke-8, naga lapis baja-baja itu tiba-tiba berhenti dan tetap diam di tanah. Apartemen hunian ke-8 perlahan jatuh dan menuju naga lapis baja-baja. Namun, naga lapis baja-baja itu tidak mengelak. Dengan boom, seluruh apartemen hunian menabrak naga lapis baja-baja, tapi dengan kekerasan sisiknya, apartemen hunian itu seperti tahu dan tidak melukai naga lapis baja-baja sama sekali. Manusia, naga lapis baja-baja itu dengan marah meraung saat melihat sekeliling. Iya, itu kehilangan Luo Feng. Di ruang listrik gelap di tempat parkir bawah tanah di bawah sektor kecil, Luo Feng bersandar di dinding. Bernapas, Luo Feng menarik napas perlahan. Dia bisa merasakan sakit yang berdenyut-denyut dari dadanya, dan darah segar membasahi area dada dengan seragam pertempurannya. Saya menerima luka yang cukup serius kali ini. Aku sudah menerima luka berat saat kabur dari bungkus yang terdiri dari monster level komandan dalam jumlah besar dari sebelumnya. Dan sekarang, aliran udara bertekanan yang dihasilkan oleh ekor naga lapis baja-baja menghantam dadaku, membuat lukanya semakin parah. Luo Feng dengan lembut mengusap dadanya dan rasa sakit yang berdenyut-denyut terbawa darinya, menyebabkan wajah Luo Feng menjadi pucat. Meskipun dia terluka parah, Luo Feng dalam suasana hati yang cukup baik. Naga lapis baja-baja itu mungkin tidak dapat menemukanku jika aku bersembunyi di ruang listrik di tempat parkir bawah tanah ini, Luo Feng tersenyum. Ketika dia menyerang sektor ini, rencana pelariannya sudah terbentuk. Di sektor seperti ini, pasti ada tempat parkir bawah tanah. Dia pergi ke apartemen tempat tinggal berulang kali untuk memblokir penglihatan naga lapis baja-baja, tidak peduli seberapa kuat naga lapis baja itu, menabrak bangunan apartemen tempat tinggal berulang kali pasti memiliki semacam efek padanya. Kemudian, Luo Feng berhasil memanfaatkan kesempatannya. Pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah tidak terlalu jauh dari apartemen hunian ke-8. Secara alami, dia mengambil keuntungan dan langsung menyerang ke arahnya. Setelah apartemen hunian ke-8 jatuh, puing-puing menutupi pintu masuk ke tempat parkir bawah tanah. Sepertinya akan cukup sulit bagi naga lapis baja-baja untuk menebak di mana Luo Feng berada. ROAR gelombang-gelombang. Di permukaan, raungan amarah naga lapis baja-baja itu terbawa.
Raungan ini jauh lebih keras dari raungan sebelumnya. RUMBLE gelombang-gelombang, yang segera menyusul adalah getaran bumi. Pada saat ini, semua jenis raungan berbeda juga mulai berdering. Perhatikan bahwa naga lapis baja-baja ini adalah pemimpin semua monster dalam radius 20 hingga 30 mil. Dengan sebuah perintah, gerombolan monster yang terdiri dari lebih dari 100.000 monster segera menyebar dan menuju ke segala arah. Di bawah komando komandan level rendah, sedang, dan tinggi, monster memindai area untuk mencari manusia. Di tempat parkir bawah tanah yang gelap dan dingin, ruang listrik. Raungan monster tidak berhenti dan tanah terus bergetar. Naga lapis baja-baja itu mungkin mengerahkan seluruh gerombolan monster untuk mencariku. Wajah Luo Feng berubah. Akan sulit bagi naga lapis baja-baja untuk menemukannya sendirian, tapi dengan puluhan ribu monster yang mencari di setiap lokasi yang memungkinkan, dia mungkin akan ditemukan jika dia tetap di sini. Karena sektor ini jelas merupakan tempat fokus naga lapis baja-baja. Sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan untuk merawat luka saya. Luo Feng berdiri dan cukup santai, karena skenario sebelumnya jauh lebih berbahaya daripada yang sekarang. Bagaimanapun, dia sudah melarikan diri. Dan sekarang, apakah dia masih tidak bisa pergi? Ada bertonton terowongan yang membentuk sistem kereta bawah tanah kota tanda pagar 003. Jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada terowongan tidak terlalu jauh dari sini. Saya akan memasuki terowongan bawah tanah dan mengikutinya. Kemudian saya akan dapat dengan mudah keluar dari kota tanda pagar 003. Terowongannya kecil, jadi meskipun ada monster, mereka akan lebih kecil dan lebih lemah. Paling tidak, monster seperti naga lapis baja-baja tidak akan bisa masuk. Saatnya pulang, kembali ke kota markas. Begitu aku kembali, aku akan menjual telur naga ini, set seragam pertempuran, dan bilahnya. Saya tidak tahu berapa harganya dan apakah saya bisa mendapatkan 30 miliar atau tidak. Meskipun dada Luo Feng berdenyut-denyut oleh rasa sakit, hatinya hanya dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Meskipun dia telah melatih dirinya sendiri seperti orang gila kali ini, jika dia bisa membiarkan adik laki-lakinya menumbuhkan sepasang kaki baru, maka itu semua akan sia-sia.